Baik Bapak Ibu Saudara, langsung saja pada pagi hari ini tema anniversary GCCC adalah bertumbuh dalam Kristus. Saya ingin berbagi kebenaran tentang pertumbuhan, ya. Saya belajar ada beberapa hal kebenaran tentang pertumbuhan. Kalau saudara yang belajar pasti tahu pertumbuhan itu memiliki dua aspek yang penting. Yang pertama adalah di mana benih itu bertumbuh atau yang biasa disebut dengan media tanamnya. Terus yang kedua, bagaimana proses pertumbuhannya. Apa yang dia makan, apa yang dia terima, yang kemudian membantu benih itu kemudian bertumbuh dan kemudian pada akhirnya menghasilkan buah. Dan buahnya itu pada akhirnya akan dinikmati oleh begitu banyak orang. Nah, kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Kalau saudara searching di Bible, di Concordance, kata bertumbuhlah cuma satu ayat ini, ya. 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, siapa dia? Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Rasul Petrus itu di bagian akhir, ya, di bagian kesimpulan, di bagian akhir dari suratnya, Petrus membuat 2 surat, ya, 1 Petrus 1, 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, di bagian akhir dari suratnya, Rasul Petrus itu memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah penutup lah istilahnya gitu, ya. Supaya setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus itu kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah ini, media tanamnya ini bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah ini proses pertumbuhannya. Ya, bagaimana caranya untuk bertumbuh? Satu, bertumbuhlah di dalam kasih karunia, dan yang kedua adalah melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, siapa? Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar ayat ini, di ayatnya yang ke-15 ya mungkin ya, ayatnya yang ke-15, coba. Bisa tolong dibantu. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan bagi kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus ini sedang mengkomentari tulisan Rasul Paulus. Sedang berbicara tentang Rasul Paulus. Ayatnya yang ke-16. Hal itu dibuatnya di dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dan dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, di akhir zaman, Rasul Petrus sedang berbicara tentang penyesatan di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di akhir zaman yang terjadi adalah ada yang memutarbalikkan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus nantinya. Mereka memutarbalikkan Injil. Jelas sekali ya. Injil diputarbalikkan. Itulah yang terjadi. Maka itu sebabnya di bagian akhir Rasul Petrus berkata, kita bertumbuhlah di dalam kasih karunia Kristus. Injil kasih karunia Kristus, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Karena kenapa? Karena nanti ada begitu banyak, bahkan kita tahu bukan cuma nanti, hari-hari ini Injil akan diputarbalikkan. Ya, jadi cirinya bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus adalah cirinya adalah begini, pastikan apa yang kita terima, apa yang kita makan, semuanya memberitakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Itulah makanan yang perlu kita terima. Kalau ada gereja atau ada komunitas
yang tidak memberitakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, mereka tidak memberitakan itu. Saya pastikan. Itulah Injil yang diputarbalikkan oleh Rasul Petrus. Yang diputarbalikkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan kita tahu hari-hari ini di Indonesia, berapa waktu saya tidak menunjuk satu orang, saya tidak menunjuk Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata firman Tuhan sudah berbicara, sudah menubuat. Jadi yang Tuhan ingin kita bertumbuh adalah di dalam kasih karunia. Dengan cara apa? Dengan cara bertumbuh, dengan cara menerima pengetahuan atau pemahaman, pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita mesti wise. Nah, kita bertumbuh ya. Orang yang bertumbuh tidak semua makanan bisa dimakan. Ya, orang yang bertumbuh tidak semua makanan bisa dimakan. Bayi, semua yang dikasih di mulutnya akan dia makan. Tapi orang yang mulai bertumbuh, dia mulai pilih-pilih. Mana yang baik buat dia, mana yang sehat buat dia, mana yang berguna buat dia, dia pilih. Kalau tidak berguna, dia tidak akan makan. Nah, demikian juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan kerohanian kita. Kita mulai belajar bukan cuma makan semua, menelan semua khotbah, tapi kita mulai memilah mana yang sehat, mana yang enggak. Mana yang memberitakan Yesus adalah Tuhan, mana yang bukan. Mana memberitakan Yesus adalah Juru Selamat, mana yang tidak. Kita mulai bisa memahami itu. Contohnya begini, ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia ngomong begini. Kenalah Yesus. Kita harus mengenal Yesus. Mengapa? Karena kunci masuk dalam kerajaan surga, karena kunci masuk hidup yang kekal adalah pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Sepintas kita berkata bahwa ini khotbah tentang Yesus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini bukan khotbah tentang Yesus. Ini khotbahnya orientasinya kepada manusia. Yang benar adalah bukan jangan berbicara tentang Yesus, apa yang harus kita lakukan mengenal Yesus, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi beritakan saja Yesus. Waktu kita memberitakan tentang Yesus, otomatis orang-orang akan mengenal Yesus. Ada yang mengajarkan tentang nama Tuhan, nama Bapa, macam-macam nama Bapa. Bapa memperkenalkan dirinya. Khotbahkan saja tentang Yesus. Kalau kita mengkhotbahkan tentang Yesus, membicarakan tentang Yesus, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 7 ya. Yohanes 14 ayat 7 dikatakan begini. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapa. Jadi bagaimana kita mengenal Bapa? Ya melalui Yesus. Punya pengetahuan tentang Bapa melalui siapa? Melalui Yesus. Berarti bisa memahami. Tidak perlu kita menyuruh orang mengenal. Tapi beritakan saja Yesus. Maka otomatis mereka akan mengenal. Contoh lain. Bagaimana cara mengalami kesembuhan ilahi? Atau bagaimana caranya memiliki hidup yang diberkati? Yang pertama, ketemu dengan Yesus. Yang kedua, berdoa, minta kesembuhan. Yang ketiga, percaya sudah disembuhkan. Kelihatannya khotbah ini adalah khotbah yang berbicara tentang Yesus. Kita sedang bertumbuh ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi kita harus jeli mendengar mana yang Injil, mana yang diputarbalikkan, mana yang memberitakan Yesus, mana yang upaya manusia, usaha manusia. Kelihatannya ketemu Yesus, berdoa minta kesembuhan, percaya sudah disembuhkan atau diberkati. Kelihatannya khotbah ini berbicara tentang Yesus. Tapi sebenarnya kalau saudara renungkan, khotbah ini sedang berbicara yang orientasinya kepada upaya manusia untuk mendapatkan kesembuhan. Oh, kita harus ketemu Yesus. Kalau nggak ketemu Yesus, nggak bisa kita sembuh. Kita harus berdoa minta kesembuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak bisa. Kesannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang benar bagaimana? Berbicaralah saja tentang Yesus.
sampaikan tentang Yesus. Tubuh Yesus adalah kesembuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Darahnya mengampuni semua dosa kita. Membasuh, menebus dosa kita. Sehingga doa kita pasti diterima. Bahkan yang belum kita doakan, Tuhan telah sediakan berlimpah-limpah. Bahwa itu berita kasih karunia. Itu berita tentang Yesus. Bukan kita yang datang kepada Yesus, tetapi Yesus yang datang menyembuhkan kita. Itu sebabnya ketika Yesus selama ada di bumi, dia tidak zona nyaman ada di gedung gereja atau di gedung sinagoga, bait suci, seperti yang dilakukan oleh para orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak ada diam di situ doang, tapi Yesus turun ke jalan-jalan, ketemu banyak orang yang membutuhkan, dia sembuhkan, dia datang. Terbaik buat kita semua, bukan kita yang datang mencari Yesus. Yesus yang datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bahkan ketika kita masih berdosa sekalipun, Yesus telah datang untuk mencari, menyelamatkan. Tidak peduli dosa pelanggaran kita di masa yang lalu. Dia mengasihi kita, dia datang, mengampuni, menyelesaikan dosa kita, menyembuhkan, dan memberkati. Katakan amin. Nah, pertumbuhan seperti inilah yang Bapa kehendaki. Supaya kita makin mengenal dia. Melalui berita-berita tentang dirinya sendiri. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengetahui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka kita akan semakin bertumbuh dalam kasih karunia yang sempurna. Saya percaya hidup kita akan mengalami banyak kasih karunia dan kasih karunia. Bertumbuh dalam Kristus itu selalu berorientasi kepada Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus tentang tubuhnya, tentang darahnya, tentang pengampunannya, tentang penebusannya, tentang kebangkitannya, dan anugerahnya yang besar bagi saudara. Katakan amin. Amin. Ya, biarlah kita mau belajar semakin bertumbuh di dalam Dia. Baik, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang pertumbuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat 6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Rasul Paulus berkata demikian. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Bapa yang memberi apa? Pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa? Bapa yang memberi pertumbuhan. Nah, ini kita mesti benar-benar memahami. Kalau kita tidak benar-benar memahami, kita bisa salah paham Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, kebenaran tentang pertumbuhan adalah begini. Berbicara tentang pertumbuhan, percayalah bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bukan upaya dari benih itu sendiri untuk bertumbuh. Jangan. Berbicara tentang pertumbuhan itu adalah Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bukan benih itu yang berupaya atau berusaha untuk bertumbuh. Nah jelas siapakah yang menjadi penanggung jawab tentang bertumbuhnya satu benih? Apakah benih itu? Bukan. Penanggung jawab bertumbuhnya satu benih adalah dia yang jadi memiliki benih itu. Atau dia yang dipercayakan untuk melihara benih itu hingga dia bertumbuh. Bapa yang adalah pemilik benih. Dia mempercayakan kepada hamba-hambanya, kepada saya, kepada pastor-pastor, orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Untuk apa? Menyiram. Untuk memelihara benihnya Tuhan. Jadi yang bertanggung jawab itu bukan benih yang harus bertumbuh, memberi buah, bukan. Tapi yang bertanggung jawab itu adalah Bapa melalui hamba-hambanya. Nah itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya pemberita-pemberita Injil, benar-benar makanan yang kita beri makan kepada umat Tuhan, kepada anak-anak Bapa, kepada jemaat Tuhan, itu sangat menentukan
benih itu bertumbuh, anak Tuhan itu bertumbuh atau tidak. Karena apa, yang kalau kita kasih makan makanan yang sehat, dia akan bertumbuh dengan sehat. Tapi kalau kita ngasih makan meskipun benihnya bagus, tapi kalau kita tidak kasih makan makanan yang sehat, maka akan stuck, mandul pertumbuhan. Tapi kabar baiknya adalah dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Filipi 2:12 dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada satu tanggung jawab supaya kita mengerjakan keselamatan. Atau berbicara kita bertumbuh di dalam keselamatan yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Nah, kabar baiknya ayat yang ke-13 dikatakan apa? Karena apa? Bapalah yang mengerjakan. Nah, Bapa yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Artinya begini, kita tidak pernah bisa mengerjakan keselamatan jika Bapa tidak mengerjakan di dalam kita. Kita tidak bisa bertumbuh jika Bapa tidak memberikan pertumbuhan di dalam kita. Kita tidak bisa menghasilkan buah jika Bapa tidak mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Jadi begini, maksud saya menyampaikan ini adalah begini, saudara, jangan kita tertuntut harus bertumbuh, harus mengerjakan keselamatan, harus berbuat. Karena yang menjadi penanggung jawab oleh yang memberikan pertumbuhan itu tidak datang dari benih kita sendiri, tidak datang dari diri kita sendiri, tapi datang dari Bapa yang memberikan pertumbuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, yang penting kita ada di dalam Kristus, benihnya adalah benih Yesus. Kemudian kita menerima kabar baik, Injil, kasih karunia Kristus, pasti bertumbuh, pasti berbuah. Saudara, kalau lihat pohon mangga, saudara tidak bisa, ayo kamu harus berbuah. Nggak bisa, Bapak Ibu. Saudara, kita nggak bisa maksa pohon itu berbuah. Waktunya, ada momennya, dia pasti akan berbuah. Kalau dia tidak berbuah, ya dicek lagi. Disiram dengan apa, media tanamnya udah bagus gak? Itu aja. Dan itu siapa yang mengerjakannya? Pemilik atau orang-orang yang dipercayakan pemilik untuk mengerjakan benih itu. Saya berdoa kita memahami ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tentang pertumbuhan bukan sesuatu tuntutan buat kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya benih itu bertumbuh? Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah begini, menerima lebih banyak segala sesuatu yang Bapa telah sediakan bagi kita. Yaitu apa? Kasih. Sebagai benih, sebagai anak-anak Bapa, bagian kita cuma satu, terima lebih banyak kasihnya, terima lebih banyak penyediaannya. Yohanes 3:16 jelas sekali. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Itu besar kasih Bapa. Jadi kasih Bapa akan selalu tersuplai dengan sangat besar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari katakan kepada diri saudara sendiri bahwa kasih Bapa tersuplai besar, tersedia besar, berlimpah-limpah bagiku. Kasih Bapa tersedia berlimpah-limpah bagiku dan keluarga. Kasih Bapa besar bagi kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa tersuplai melalui Yesus Kristus, supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita enggak binasa, artinya kita enggak stuck, kita tidak mandul, kita tidak mati, tapi kita hidup. Bukan cuma hidup, tapi kita bertumbuh di dalam Dia. Banyak menerima kasih itu. Secara jasmani kita menerima kasih itu berbicara tentang tubuhnya, darahnya. Tapi secara jiwa
Kita menerima kasih itu melalui apa? Pengenalan atau Injil kasih karunia. Semakin kita memahami kasih Bapa yang dikaruniakan bagi kita dalam Yesus Kristus, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, kita pasti tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, kita akan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Haleluya. Saya berdoa kita diberkati. Kesaksian dulu Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu orang yang kami layani, dia sakit diabetes. Nah, sakit diabetes itu pantangannya adalah tidak boleh makan yang manis-manis. Nah, karena saya dan istri sangat percaya akan kuasa tubuh darah Yesus, ya, benar-benar makanan, benar-benar minuman yang diperlukan supaya untuk tubuh ini bertumbuh, untuk sehat dan diberkati. Jadi hal yang kami sampaikan adalah begini, terima tubuh darah Yesus. Dan waktu itu kami berikan dia, ya awalnya dia minum 1. Tapi istrinya ngomong, gak boleh ini ada gulanya. Nanti diabetesmu makin parah. Gak boleh ini. Ya, kami tidak bisa memaksakan Bapak Ibu Saudara. Kami sudah menyampaikan kebenaran. Karena mereka berpikirnya bahwa ini tidak boleh. Karena diabetes gak boleh minum anggur. Karena ada gulanya. Seperti itu ya. Ya sudah kan, tidak bisa memaksakan. Yang terjadi, suaminya sakit. Diabetesnya bertambah hari, makin lama makin parah Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa bulan lamanya, tiba-tiba suaminya ini mengalami kondisi yang kerak. Diabetesnya terlalu tinggi. Dia mengalami kondisi yang sangat kritis. Tiba-tiba dia kejang. Ada istilah dalam kedokteran untuk diabetes shock namanya. Dia mengalami kejang Bapak Ibu Saudara. Ditelepon oleh dokter bahwa wah ini sudah benar-benar kritis, ini sudah noho. Dia hilang kesadaran Bapak Ibu Saudara. Bahkan di rumah sakit itu dia di tempat tidur diikat. Wah, merontak gitu, tapi benar-benar tidak sadar. Melihat kondisi itu kami langsung ke rumah sakit. Kami bawa tubuh darah Yesus. Tidak pakai izin, katakan tubuh Yesus, taruh di mulutnya. Kemudian darah Yesus, anggur darah Yesus, taruh di mulut. Kami berdoa. Dan saudara tahu yang terjadi dalam kondisi kritis itu, shock itu, dia kemudian akhirnya menerima tubuh darah Yesus dalam keadaan tidak sadar. Dia menerima tubuh darah Yesus, akhirnya dia tertidur nyenyak. Hanya dalam waktu 30 menit, tiba-tiba dia sadar. Langsung sehat, langsung waras. Sejak saat itu dia menerima tubuh darah Yesus, sampai hari ini, dia tidak pernah kejang lagi Bapak Ibu. Memang diabetesnya belum pulih total ya. Diabetesnya belum sembuh total pada hari ini. Tapi setidaknya dia hari ini makin sehat. Dia hari ini makin kuat. Bahkan matanya sempat rabun akibat dari gulanya yang tinggi itu. Malah sekarang pulih Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sampai hari ini tubuhnya, darahnya masih menyembuhkan. Katakan amin. Jadi kita bersyukur menerima tubuh darah Yesus. Karena kita percaya bahwa tubuh Yesus, darah Yesus masih menyembuhkan, masih memulihkan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terakhir, kebenaran tentang pertumbuhan. Yang ketiga, berbuah. Galatia, berbuah itu bukanlah sesuatu yang diupayakan, tetapi karena kita telah memiliki benih Kristus. Galatia 5 ayat 22 hingga 24 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, perhatikan kata kuncinya ini di 24. Barang siapa menjadi milik Kristus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, dikatakan buah roh. Di sini kalau kita hitung ada 9 buah roh. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris bukan dikatakan buah-buah roh, tapi dikatakan buah roh. Cuma satu. Buah roh. Yang kita butuhkan adalah roh Kristus. Ya, roh Kristus. Karena kita punya roh Kristus, maka otomatis kita memiliki benih Kristus. Sekali lagi, karena kita punya roh Kristus, maka kita otomatis memiliki apa? Benih Kristus. Karena kita punya roh Kristus, maka otomatis kita punya apa? Sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kita tidak perlu mengejar kasih. Kita tidak perlu mengejar sukacita. Tidak perlu mengejar penguasaan diri. Tapi percayalah bahwa kita punya benih Kristus. Kita telah memiliki roh Kristus. Roh Kristus itulah nanti yang akan menuntun kita atau kita menjadi milik Kristus. Roh Kristus itu yang akan kemudian memberi buah. Selama apa? Selama tadi kita bertumbuh dalam kasih karunia, selama tadi kita menerima Injil kasih karunia Kristus, menerima tunggu darah Yesus. Roh Kristus itu nanti kemudian yang akan apa? Memberikan buah. Jadi poin yang ketiga, berbuah bukanlah sesuatu yang diupayakan, tetapi kita berbuah karena kita telah menerima atau memiliki benih Kristus, menjadi milik Kristus. Roma 7 ayat yang keempat. Roma 7 ayat yang keempat, Tuhan berkata begini, sebab itu saudara-saudaraku, kata Rasul Paulus, kamu telah mati bagi hukum Taurat, oleh apa? Oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita telah mati bagi hukum Taurat karena tubuh Yesus, tubuh Kristus, supaya kita menjadi milik Yesus. Agar apa? Agar kita berbuah bagi Bapa. Jadi bagaimana caranya berbuah? Mati oleh hukum Taurat. Melalui Kristus. Melalui tubuh darah Yesus. Jadi powerful sekali tubuh Yesus ini, Bapak Ibu Saudara. Powerful sekali persembahan tubuh Tuhan Yesus ini. Kita bukan cuma dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, tapi oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus kita mati oleh hukum Taurat, sehingga kita menjadi milik Bapa dan kita berbuah bagi Bapa. Jadi saya percaya kita pasti berbuah. Kita pasti yang ada dalam Kristus. Kita pasti berbuah. Kenapa? Karena kita memiliki benih itu. Amin. Roma 7 ayatnya yang ke-6. Ini penting. Tetapi sekarang kita telah apa? Dibebaskan. Katakan dibebaskan. 1, 2, 3. Dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab apa? Sebab telah kita mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga sekarang kita melayani dalam keadaan yang baru menurut roh. Bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Nah, kan? Kita mesti percaya. Bagaimana kita bisa berbuah? Benih itu akan berbuah. Semakin berbuah. Kalau kita menyadari bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Sekali lagi, oleh tubuh Kristus kita telah mati oleh hukum Taurat. Dan pasti kita akan menghasilkan buah. Percaya Bapak Ibu Saudara, Kristus telah mati buat kita. Dan karena Kristus telah mati buat kita, maka kita pun juga telah mati bagi hukum Taurat. Kematian Kristus telah menjadikan kita sebagai miliknya saat kita percaya kepada Yesus. Akibatnya kita dibebaskan dari hukum Taurat. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita percaya, saudara dan saya yang ada dalam Yesus,
telah dibebaskan dari hukum Taurat. Tuntutan atau tuduhan hukum Taurat tidak bisa membuat kita menghasilkan buah. Tetapi kebebasan atau kepercayaan atau kasih dari Bapa lah yang membuat kita menghasilkan buah bagi Bapa. Saudara yang punya anak, semakin banyak peraturan di rumah, harus begini, harus begitu, harus begitu. Anak kita bukannya justru bisa semakin kreatif, justru semakin bukannya bisa banyaknya peraturan di rumah, bukan akan justru semakin dia kreatif atau menghasilkan buah, enggak. Dia akan semakin tertekan, mandul dan mati. Saudara yang jadi pemimpin dalam perusahaan, dalam bisnis, dalam sebuah tim, atau mungkin komunitas, apapun. Banyaknya peraturan, banyaknya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Itu tidak membuat timmu berbuah, tidak membuat tim kita maksimal. Kenapa? Karena tuntutan di mana-mana. Tuntutan tidak akan pernah bisa membuat kita menghasilkan buah. Membuat tim kita menghasilkan buah, nggak bisa. Tapi berikan mereka kepercayaan. Berikan mereka kasih. Berikan mereka tuntunan, rangkul mereka, maka mereka pasti menghasilkan buah. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 13 ayatnya yang ke-57, Yesus sendiri dalam Matius 13 ayat 57 dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Perhatikan ayat yang 58. Karena ketidakpercayaan mereka apa? Tidak banyak mukjizat diadakan di sini. Karena ketidakpercayaan, Yesus tidak bisa berbuat banyak. Pemimpin yang tidak percaya sama anak buahnya nggak bisa berbuat banyak. Orang tua yang tidak percaya sama anak-anaknya tidak bisa maksimal, tidak bisa berbuat banyak. Itu sebabnya yang saya mau sampaikan adalah begini. Kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari hukum Taurat. Kalau kita percaya kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari hukum Taurat, maka kita juga percaya bahwa benih itu ada di dalam kita. Suatu saat nanti pasti menghasilkan buah bagi kemuliaan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, bukan upaya dari benih itu sendiri untuk bertumbuh. Dan yang ketiga, berbuah bukanlah sesuatu yang diupayakan, tetapi karena kita percaya telah memiliki benih Kristus di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu. Karena kasih karunia Kristus, karena benih Kristus dalam kehidupan kami, karena tubuh darah Yesus, itu membawa kami pasti kepada pertumbuhan. Berkati kami semua Tuhan, untuk selalu bisa menerima, melihat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang tanpa syarat, pengorbanan-Mu yang berdarah-darah bagi kami, yang memastikan kami akan baik-baik saja, sehat-sehat saja, bahkan lebih lagi menghasilkan buah bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama berkata, amin, amin. Kami Yesus memberkati, saya serahkan kepada